Shalom, saya Cindy Despina Maharaja dengan NIM 200101205. Saya dari grup F. Di video kali ini saya ditugaskan oleh Ibu Damayanti Nagaban MPDK sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan pada semester ini. Nah, di video kali ini merupakan bahan ujian tengah semester saya pada semester ini yang membahas tentang teori-teori dalam belajar. Belajar sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan nafas, maka manusia akan terus belajar. Pada dasarnya, ketika belajar, kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, kita belajar, kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. Nah, belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru yang berperan sebagai pendidik atau pengajar akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau peserta didik dengan sungguh-sungguh dan giat. Satu hal yang perlu diketahui dari proses belajar mengajar adalah ilmu pengetahuan yang dapat dan bertambahnya ilmu pengetahuan hanya salah satu bagian kecil dari kegiatan untuk membentuk kepribadian yang seutuhnya. Nah, dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Yang pada dasarnya teori belajar sangatlah banyak, tetapi teori belajar yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4, yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan teori belajar humanistik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Nah, aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Nah, sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik ini dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, perhatian guru pada murid sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Dan yang keempat, proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Nah, adapun kelebihan teori belajar behavioristik adalah yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Dan yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi ketika murid kesulitan, barulah di situ bertanya kepada guru. Dan yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid yang kita sebut dengan respon. Dan yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan yang terakhir, teori ini bisa membentuk perilaku yang kita inginkan. Adapun kekurangan teori belajar behavioristik, yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru harus untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Dan yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, dan kreatif dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengarkan dan menghafal yang didengarkannya. Dan yang terakhir, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Dan yang ketiga, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Teori belajar kognitif belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa kita amati. Nah, arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Nah, teori ini mempercayai bahwa belajar itu
dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar, yaitu pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Dan yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau usia peserta didik. Proses belajar mengajar harus makna. Agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Nah, adapun kelebihan teori belajar kognitif, yaitu yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Yang ketiga, kekurangan teori belajar kognitif. Adapun kekurangannya yaitu teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Nah, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini lebih susah untuk diterapkan. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Dalam teori ini, yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Nah, menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Dengan hal ini juga hidup manusia menjadi lebih dinamis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama adalah saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Dan yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Dan yang keempat, murid diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Adapun kelebihan dari teori belajar konstruktivisme adalah dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil sebuah keputusan bagi dirinya. Semua murid bisa mengenal pelajaran yang sudah diajarkan kepadanya karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Nah, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya, berinteraksi dengan teman-temannya dan berinteraksi dengan gurunya. Pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Adapun kekurangan dari teori belajar konstruktivisme, yaitu teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Nah, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan yang lebih banyak. Yang keempat, teori belajar humanistik. Teori ini cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia itu. Teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanistik ini dalam proses belajar mengajar, yaitu guru berusaha
untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pelajaran yang lebih banyak agar tujuan belajar mengajar dapat tercapai. Yang kedua, guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Yang ketiga, dalam teori ini guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya di sini guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Dan yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih tenang. Dan yang kelima, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid, karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Adapun kelebihan teori belajar humanistik yang pertama adalah tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Nah, yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangatlah sesuai. Dan yang ketiga, dengan teori ini murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain, tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak dari orang lain. Kesimpulannya, setiap teori belajar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap guru atau pendidik sebaiknya mencari teori belajar yang sesuai dengan karakter dari setiap murid. Dengan pemilihan teori yang benar, maka proses belajar mengajar akan lebih maksimal dan hasil yang didapatkan dari proses itu berdampak baik bagi murid atau peserta didik. Nah, dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Namun, ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalamannya saat belajar. Maksudnya, dalam beberapa kasus guru sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan